Tangan saya itu sering kaku, kalau buat rajang-rajang apa-apa itu sering kaku, sering geringgingan, lutut saya juga sakit. Terus saya itu minum, lama-kelamaan, 2 mingguan lah, saya rutin minum Healtik itu. Alhamdulillah kok nyeri pada lutut, pada tangan, itu kok berangsur-angsur membaik. Komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam, sahabat saya yang lama dari masa ke masa dari masa aktivis ya sampai sekarang saya menjadi pengurus partai politik. Jadi kalau saya menanggapi alun-alun ya karena kita ini sebagai seorang aktivis dan praktisi politik dan juga ada pendukung salah satu calon ataupun yang tidak mendukung. Kalau kita berkacamata tentang masalah pilwali, AWD ngomong senang dengan politik, ya kita menduganya ada perselingkuhan. Menduganya. Iya, kalau itu seperti itu, ya. Kalau kita senang dalam politik, dalam ini, ya tergantung cara pandang kita. Ketika itu ada yang diperiksa dan diperiksa ataupun ada pemanggilan, itu ya memang tugas aparat penegak hukum. Ya kan? Kita kawal. Ya, aparat penegak hukum menjadi tugasnya bahwa itu benar korupsi apa tidak. Kalau sekarang itu kan hanya kita menduga-duga aja. Kemudian sebenarnya ini kan sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur, bagaimana penyelesaian yang terbaik itu seperti apa? Kalau memang itu ada unsur korupsinya ya silakan diperiksa, diteruskan. Dan itu tugasnya kejaksaan sama kepolisian, aparat penegak hukum. Ya. Kalau dari segi politik DPRD ya harus melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas. Pansus lah. Ya pansus atau bagaimanapun caranya. Karena itu pertanggungjawabannya mereka. Jadi kalau saya pikir ya kalau kita senang politik dan ini ada acara mau pilkada dan segala macam ya kita menduga-duga seperti itu. Wah ini ada perselingkuhan untuk mengungkap ini untuk memberikan ya namanya masalah politik ketika salah satu pilkada ketika salah satu calon itu mempunyai popularitas yang tinggi dan punya elektabilitas yang kuat, berarti lawan politik itu harus menurunkan popularitasnya dan elektabilitasnya. Iya kan? Kalau elektabilitasnya itu bisa diturunkan dengan apa? Dan itu ilmu politik. Halal ya. Boleh itu. Tidak masalah. Kenapa? Jadi menurut saya sebagai kita aktivis politik dan tidak ingin ada korupsi itu terjadi, ya kita harus bergerak bersama-sama. Jangan sampai kita pilkada ini hanya ujung-ujungnya bagi-bagi duit. Bagaimana kita ke depannya itu hanya sebatas entah itu saat ini itu satu balon ini Aman enggak? gitu loh. Jadi kita harus mendewasakan diri bagaimana mendidik politik yang cerdas. Memang dalam satu kajian politik pemilih itu pertama memilih ada 3 hal. Satu karena visi-misinya, ya kan, visi-misi kedekatannya. Yang kedua karena kandangnya. Bukan, ya karena itu satu golongan. Misalkan wong dhewe, kancaku. Misalkan orang dhewe satu organisasi, misalkan HMI katakanlah gitu. Atau misalkan NU. Seperti itu, karena milihnya seperti itu.
Dan yang ketiga, ini dari riset. Yang ketiga karena pemberian. Isi itu ya. Karena pemberian. Jadi kita menurut saya sebagai aktivis politik, bagaimana kita mencerdaskan masyarakat kita kalau mau korupsi itu bisa ditekan, biaya politik itu harus murah, gitu loh. Dan memang benar murah, gitu loh. Jadi mereka-mereka yang bekerja benar-benar bagi rakyat itu yang akan menjadi ke depan. Sebenarnya masalah ini simpel menurut saya, simpel. Karena yaitu tadi LSM itu adalah lembaga sebagai pengontrol di luar pemerintahan, di luar lembaga resmi menurut saya. Media itu juga seperti itu, media sebagai penegak demokrasi ketika memang sudah semuanya itu tutup. Ketika misalkan aparat penegak hukum nggak mau meriksa, ini, nah itu salah satunya media. Sebagai media penegak demokrasi, pilar demokrasi kita itu termasuk media. Dan saya sangat senang sekali memang di sini seperti Indonesia Clubnya Kediri. ya seperti itu. Kayak tanggapan saya itu sebagai politisi, ya saya tekankan bahwa itu ya biar tidak menduga-duga, ya silakan diproses saja. Baik itu diproses secara aturan yang berlaku, berlaku bagaimana. Terus kemudian dari segi DPRD juga melakukan monitoringnya seperti apa. Seperti itu juga kita terbuka. Kita memang punya namanya negara itu yang keberadaban itu diatur sama undang-undang. Biar tidak kita menduga menjustifikasi orang itu tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Seperti itu. Ya mungkin itu aja ya Mas Rangga.